Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Pondok Daud. Dan saya mengucapkan salam sejahtera buat setiap kita dimanapun kita berada. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan melimpah buat setiap kita. Mari pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa Tuhan limpahkan buat setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa ada buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau bawa ibadah hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mau serahkan dari awal hingga akhir, dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Datang menghadapkan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bawa syukur kita hanya kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu
kata bersama-sama. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bawa syukur kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan layak ditinggikan, layak dimuliakan. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuja. Hanya Kau Tuhan yang layak dimuliakan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu atas segala rahmat, atas segala kebaikan-Mu yang selalu baru. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak disembah, layak dipuja. Haleluya. Kita Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Buat segala kebaikan dan segala kemurahan-Mu Tuhan, yang tak henti-hentinya mengalir dalam hidup kami. Syikirala barala bala bala bala. Syikirala bala. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian,
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan untuk menaikkan pujian bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, haleluya. Ini setiap kali Tuhan datang di hadapan-Mu, menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia.
umat pemenang yang lebih dari pemenang. Yang setuju berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan terbaik buat Allah kita, katakan haleluya. Mari katakan bersama-sama. Haleluya, dimakan bapaknya, Yesus Raja. Haleluya, haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari kamu lebih, kamu lebih. Katakan kita lebih. Umat pemenang pasti akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Saat ini kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati saudara lebih lagi. Mengizinkan kuasa firman Tuhan itu menjamah setiap kehidupan kita. Terima
kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama
memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Kami sujud di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri beracara atas kami di minggu ini, di mana kami harus duduk, kami harus menengadah kepadamu. Terpujilah Engkau saat ini kekal selama-lamanya. Mari saudara, setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada pelayan mimbar yang boleh mempersatukan kita bersama untuk datang ke hadirat Tuhan. Keluarga-keluarga yang berharga di mata Tuhan, keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan. Kesempatan pada minggu hari ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Baiklah, untuk khotbah di minggu ini saya beri judul harta yang paling berharga di dalam restorasi keluarga. Sekali lagi, harta yang paling berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap keluarga yang saat ini boleh merasakan satu kebahagiaan di hari Minggu ini, ada hal yang manis dari sebuah nilai keluarga. Seberapa nilai keluarga? Seberapa keluarga itu dapat dinilai? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga tak dapat dinilai dengan status hitungan angka. Keluarga tidak dapat dinilai sedemikian. Berapa nilainya? 80, 90, 100 ataupun lebih. Keluarga tidak dapat dinilai seperti itu. Berapa harga sebuah keluarga? Keluarga tidak dapat dinilai dengan uang, dengan ekonomi. Gajimu tidak akan dapat pernah untuk membeli nikmatnya sebuah cinta keluarga. Seberapapun tidak dapat untuk membeli. Karena keluarga ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Maka keluarga ini merupakan satu harta yang paling berharga di dalam kehidupan hati kita, di mata kita. Bahwa keluarga itu adalah yang terutama. Jika demikian saudaraku, harga yang paling berharga itu memang keluarga. Maukah cinta keluarga itu dibeli dengan harta kekayaan? Tidak bisa. Tentunya ada keharmonisan di dalam anggota keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak, bahkan ada anggota keluarga lain yang mengikuti. Di dalam satu anggota keluarga yang di sana hidup diberkati Tuhan. Keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Berapa nilainya? Tak terhingga nilainya. Maka saya katakan bahwa keluarga itu merupakan harta yang tidak bisa diukur dengan sesuatu. Tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mengartikan bahwa keluarga ini adalah satu perkumpulan yang kecil. Yang di sana hidup saling memberi, saling memotivasi, saling mengikat. Hidup dengan rukun. Itu diikat di dalam satu keluarga. Yaitu keluarga yang sangat-sangat berharga. Maka pemazmur mengatakan bahwa satu hal yang bahagia, bahkan dikatakan indah apabila saudara bersama hidup dengan rukun.
Berbahagialah setiap pendengar yang saat ini menikmati hadirnya Tuhan di dalam keluarga. Hidup dengan rukun, saling mengerti, saling memberi, saling memotivasi, dan saling menegur. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah hal yang paling berharga. Itu nyata. Karena ada saling mengingatkan, ada saling menegur, ada saling menyapa. Bahkan di dalam keluarga ada sesuatu memori ketika bersama-sama dengan orang tua. Ketika bersama-sama waktu kecil, ada satu perjalanan memori. Untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara-saudara masih ingat ketika lagu dengan lirik-liriknya yang difilmkan itu membentuk satu keharmonisan keluarga. Anak bersama dengan orang tua, menghormati, menghargai. Bagaimana keluh kesah itu bisa diterima. Sapa, tegur itu bisa diterima. Yuk kita sejenak menengok ke belakang yang merupakan sesuatu yang dulu pernah terkenal di dalam film keluarga yang didendangkan dalam sebuah lagu dan lirik. Video lagu Keluarga Cemara sebagai pengingat buat kita bersama. Mari kita simak sejenak lagu ini yang mengingatkan sebuah kebersamaan. Lagu dan lirik ini pernah menjadi ikon yang bertajuk harta yang paling berharga, yaitu keluarga. Sampai-sampai begitu keluarga ini dengan hidup yang saling memberi, saling menerima, saling menyapa. Sehingga banyak orang-orang yang kagum dan tertegun menyimak, melihat bagaimana keluarga itu divisualisasikan dan dirasakan. Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Ya, saudaraku, yang banyak orang melihat begitu indahnya harta keluarga yang melekat, bahkan memberi nyawa dalam kehidupan keluarga. Ada nilai kehangatan keluarga yang tidak lekang dimakan oleh zaman. Keluarga yang diwarnai dengan kesederhanaan dan diwarnai dengan semangat hidup. Baru saja kita menyaksikan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menginspirasi kehidupan kita bersama.
mengembalikan, memulihkan apabila saudara-saudara menjadi anggota keluarga yang belum terpulihkan. Mari kita pulihkan, tegur sapa kepada orang tua, kepada anak, kepada anggota keluarga. Kita pulihkan. Karena di situ tempat kita berbicara, tempat kerukunan, tempat damai dan sejahtera di awal membentuk kehidupan saudara. Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Mengandung satu makna bahwa keluarga itu dilindungi satu kesucian daripada Allah. Mengandung satu hal, bahwa keluarga itu tidak boleh untuk melenceng dari kehendak Allah. Bahwa keluarga itu dilingkupi satu lingkup damai sejahtera. Maka di dalam Kejadian 35 ayat 2, Yakub sampai demikian melindungi keluarga. Tidak boleh hal-hal yang masuk di dalam keluarga itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Mengandung arti, jauhkan dosa, jauhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jika keluarga itu sudah atau terlanjur jatuh ke dalam dosa, segeralah untuk berbuat baik. Segeralah untuk bertobat. Segeralah untuk memulihkan diri. Sehingga keluarga itu terpulihkan. Demikian Yakub sampai membentuk satu keluarga yang tidak boleh dosa melingkupi di dalam keluarga. Maka keluarga ini tempatnya cinta. Keluarga ini tempatnya harta yang tiada harganya. Yaitu luar biasa yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Nah, bagaimana membangun harta keluarga yang paling berharga? Dibangun sesuatu yang mungkin tidak ada, dibangun sesuatu yang mungkin ada, dibangun lebih lagi, sesuatu yang indah dibangun lebih lagi. Maka keluarga ini bergerak secara dinamis, terus maju, terus dibangun. Keluarga tidak boleh retak, keluarga tidak boleh goncang. Keluarga harus ada kesatuan. Maka harus dibangun. Maka bagaimana membangun harta keluarga yang paling berharga itu? Yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu cinta yang bertumbuh. Cinta yang bertumbuh artinya tidak mandek. Cinta yang bertumbuh artinya cinta yang terus menerus. Cinta yang tidak akan ada henti-hentinya. Cinta yang dibangun. Itulah cinta yang bertumbuh. Cinta yang tidak mandek. Orang banyak mengatakan cinta selesai. Cinta mengasihi selesai. Tetapi keluarga, di dalam keluarga membangunnya ialah dengan cinta yang bertumbuh. Dari titik nol bertumbuh ke titik berikutnya. Dari titik berikutnya bertumbuh. Sehingga yang tadinya tidak saling mengenal, mungkin cintanya biasa-biasa saja. Suami dan istri mungkin cintanya biasa-biasa, menjadi lekat, menjadi luar biasa,
menjadi mengerti akan firman Tuhan. Karena cinta itu bertumbuh. Keluarga dibangun dengan cinta yang tidak mandek, tetapi bertumbuh. Yang tidak mengerti jadi mengerti. Cinta itu berakar kuat ke bawah, jauh di dalam tanah, berakar kuat, menembus lekatnya tanah, menembus kuatnya tanah. Itu cinta, berakar, sehingga dia membangun kekuatan di dalam keluarga dibangun, sehingga tidak bisa dimasuki dengan dosa, sesuatu yang menghantam kehidupannya. Dia akan tangguh, dia akan kuat, karena dia sudah memulai dengan berakar, mencari kedalaman, lekat, menembus tanah yang kuat dan keras. Artinya saudaraku, keluarga itu dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu cinta. Cinta tidak berkata dengan kepalsuan. Cinta berkata dengan ketulusan. Cinta berkata dengan apa adanya. Cinta berkata menghormati. Cinta berkata menghargai. Cinta berkata menerima apa adanya. Cinta berkata sukacita. Cinta berkata memuji dia, menyembah dia. Inilah cinta saudaraku. Maka keluarga dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu cinta, kegigihan, kekuatan, dan kepercayaan. Itu dibangun oleh karena cinta. Saudaraku, mari kita lihat di Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari kita perhatikan, mari kita simak bagaimana cinta itu tumbuh di dalam keluarga. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaknya hidupmu tetap di dalam Dia. Itu cinta saudaraku. Dan disambung dengan ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dibangun, mengakar dengan kuat di dalam Yesus Kristus. Hidupmu ada di dalam Dia, mengakar. Terus Yesus. Ada kekuatan baru, lebih baru lagi, terus diperbarui. Mengakar. Hendaklah kamu bertambah teguh. Teguh tidak cukup. Di dalam firman-Nya, justru di sana dikatakan, sudah teguh, bertambah teguh. Artinya kekuatannya bertambah. Imannya diperkuat. Kepercayaannya diperkuat. Mengenal firman Tuhan terus menerus. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Endingnya adalah setelah ada kekuatan baru, pasti di dalam keluarga ada yang namanya bersyukur.
melimpah dengan syukur. Yang berikutnya, tadi cinta yang bertumbuh. Yang pertama adalah berakar. Yang kedua, bersemi. Setelah akar terjadi ke bawah, melekat, menembus tanah keras kuat, maka mulai menunjukkan sesuatu yang mulai dari kecil, sederhana, tetapi polos, yaitu bersemi, menunjukkan daun yang hijau, polos, yang halus, mulai bersemi, dibangun dari awal, dari mulai tegak, terus dibangun, mengeluarkan wajah dari mula-mula, yaitu ketulusan dan kelembutan yang bertambah terus. Bersemi di sebelah kiri, bersemi di atasnya, bersemi di atasnya, bersemi di sebelahnya, menunjukkan arti yang luar biasa di dalam keluarga, yaitu keluarga menunjukkan sebuah ketulusan yang tak bercacat. Keluarga menunjukkan satu kesederhanaan. Ini bersemi. Yang berikutnya adalah setelah itu semuanya, maka mulailah mengeluarkan ranting dan dahan yang menunjukkan bahwa ada ketahanan, bahwa cinta keluarga mulai ada ketahanan. Tidak bisa, tidak berani siapapun yang masuk untuk mengganggu kehidupan keluarga. Ada ketahanan, mulai ada ranting, mulai ada dahan. Sehingga jika ada angin yang keras, mulai ada satu keseimbangan. Ada gelombang badai, ada keseimbangan. Artinya di dalam anggota keluarga ada keseimbangan. Tidak saling menyalahkan. Keluarga menjadi kokoh dan berwibawa. Pohon keluar ranting, keluar dahan, menjadi berwibawa. Oh, itu pohon layak, pantas aku berteduh di bawahnya. Aku melihat. Inilah saudaraku, menjadi kokoh dan berwibawa. Keluarga menjadi tahan uji, tidak mudah putus asa, walaupun dalam pencobaan, walaupun diterpa oleh masalah, sekecil sebesar apapun, keluarga akan kokoh. Yang berikutnya adalah cinta membentuk sebuah keindahan. Mulailah tumbuh bunga, mulailah tumbuh buah. Keindahan, keluarga dipandang indah karena sudah keluar bunganya, karena sudah ada buahnya. Keluarga dipandang oleh orang adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang menunjukkan kehidupan yang indah, keluarga yang menunjukkan keluarga yang pantas dan sedap untuk dilihat, didengar suaranya. Karena sudah berbunga, karena sudah berbuah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada saling menghormati dan memberi motivasi. Sehingga keluarga itu indah. Tolong pepatah atau kata-kata yang lama itu yang sering terdengar di telinga kita patahkan. Oh, keluarga mesti pernah bertengkar. Sekian tahun mesti keluarga ini pernah cekcok. Mari kita patahkan. Mari kita patahkan.
Saya bukan memungkiri untuk pernah ataupun tidak. Tapi kita patahkan. Tolong kita tidak usah berpikir yang negatif. Keluarga adalah indah. Keluarga adalah sedap. Tempat di sana bercengkerama anggota keluarga. Indah. Itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bagaimana membangun harta keluarga yang paling berharga. Yang nomor satu adalah cinta yang bertumbuh. Yang kedua saudaraku, keluarga yang berhikmat. Keluarga yang berhikmat. Hikmat itu penuh kebijaksanaan. Hikmat itu dari Tuhan. Hikmat itu berpikir secara positif. Hikmat itu tidak gerusa-gerusu. Hikmat itu sederhana tetapi dilaksanakan tepat. Itu hikmat. Keluarga yang berhikmat. Amsal 8 ayat yang ke-11. Demikian saudaraku, karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi keluarga dibangun, dibentuk dengan satu hikmat. Hikmat lebih berharga daripada permata. Artinya kondisi dunia, artinya kekayaan dunia, artinya harta dunia. Orang siapa tidak suka yang namanya harta dunia? Siapa orang yang tidak suka dengan limpah keuangan? Siapa tidak suka? Tetapi firman Tuhan bukan mengatakan bahwa uang, bahwa permata emas itu lebih berharga. Tetapi justru yang berharga adalah hikmat. Karena hikmat itu menekan pikiran buruk. Karena hikmat itu membawa pikiran yang positif. Karena hikmat mengeluarkan kata-kata yang bijak. Karena hikmat orang dapat bekerja. Karena hikmat orang dapat memilih sebuah keputusan. Karena hikmat keluarga diselamatkan. Karena hikmat cinta keluarga berkembang dan terus menjadi satu kenikmatan. Sehingga Tuhan memandang bahwa keluarga ini adalah keluarga yang pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Karena hikmat. Jadi hikmat itu menimbulkan satu berkat yang besar daripada Tuhan. Terlebih di dalam Amsal 20 ayat yang ke-15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Berbicara hikmat lagi. Bibir yang berpengetahuan. Berbicara hikmat yang dikeluarkan. Sesuatu hal yang baik yang dikeluarkan. Melebihi dari emas dan permata. Maka pandanglah. Bukan dipandang secara dunia, harta dan kekayaan. Tapi pandanglah sesuatu kekayaan yang dari surga, kekayaan yang daripada Tuhan, yaitu bibir yang berpengetahuan atau hikmat yang dari Tuhan. Bahwa pikiran yang jernih, hati yang bersih, tindakan yang tepat itu membawa sebuah kemenangan, yaitu berkat yang besar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang bingung kemudian mencari hikmat. Di mana hikmat itu? Bagaimana mempertahankan hikmat atau mencari hikmat? Bagaimana hikmat itu dapat dicari? Apakah dari belajar dari buku-buku? Ataukah dari yang lain? Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa hikmat itu dapat dicari atau datang
dari takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, manut dengan Tuhan. Udah manut, pokoknya manut, berjalan manut dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Senang baca firman Tuhan. Menggeluti firman Tuhan. Terus menyatakan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bahwa Tuhan itu adalah luar biasa. Takut akan Tuhan. Mari saudaraku, hiduplah penuh dengan hikmat. Mari saudaraku, hidup dengan hikmat yang lebih berharga daripada kekayaan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayo takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Jalankan firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dan mengenal Tuhan yang kudus adalah permulaan dari sebuah pengertian. Mengerti bahwa Allah itu baik. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita membangun harta yang paling berharga. Yang ketiga adalah menghormati orang lain. Artinya memandang orang lain itu penting daripada dirinya sendiri. Kalau orang sering memandang bahwa dirinya sendiri ini penting, timbul sebuah kesombongan. Melihat orang lain rendah, melihat orang lain tak berarti, melihat orang lain remeh. Sehingga apapun yang baik dari orang lain tak mendapatkan satu penghargaan. Sebagus apapun karya orang lain tak dihiraukan. Sehikmat apapun orang lain di dalam memberikan satu motivasi buat hidup kita, tak dihiraukan. Karena tidak menghormati orang lain. Kali ini untuk membangun keluarga yang sangat berharga adalah mau menghormati orang lain. Memandang bahwa orang lain itu adalah lebih. Dan kita belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Sedikit ada video yang memberikan satu aplikasi kepada hidup kita. Video ini sederhana. Satu lagu. Mungkin ini juga termasuk editan begitu. Tetapi saya melihat, saya sangat tertegun dengan lagu ini. Menginspirasi. Lihat orangnya, saudaraku. Mari kita lihat orangnya. Wah, orangnya biasa saja. The whisper in the morning of love sleeping down. I'm rolling by like thunder now. The sound in your eyes. I hold on to your body and we can move you away. Your voice warm and tender, a love that I could not hold safe. 'Cause I'm yours. Mungkin saudara-saudara di rumah melihatnya. Aduh,
pakaiannya, aduh tampilannya. Bisa apakah dia? Tak mungkin ada sebuah kelebihan. Kalau kita terbiasa meremehkan orang lain, sebagus apapun orang lain tak mendapatkan satu penghargaan dari kita. Karena kita terbiasa meremehkan orang lain. Tapi mulailah saudara. Oh, Tuhan memberikan satu kelebihan yang berbeda-beda. Ternyata orang ini punya kelebihan ini. Tetangga saya punya kelebihan ini. Teman saya punya kelebihan itu. Mari saudara, kita lihat. Kita terbiasa membangun keluarga yang tak ternilai harganya. Dengan menghormati orang lain. Saya minta pelayan mimbar untuk melayani Tuhan naik ke depan. Itulah saudara, belajar tidak meremehkan orang lain, menghormati orang lain. Apa endingnya saudara-saudaraku? Kalau kita menghormati, menghargai orang lain akan menghormati kita. Orang lain akan menghormati keluarga kita. Orang lain akan menaruh jempol untuk keluarga kita. Orang lain akan menaruh penghargaan keluarga kita. Karena keluarga kita sudah terbina dengan tidak meremehkan orang lain. Dengan menghargai orang lain. Ayo saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita bangun keluarga kita. Keluarga yang berharga di mata Tuhan. Tetapkan cinta terus bertumbuh. Tetapkan keluarga kita, keluarga yang memiliki hikmat. Dan yang ketiga, berani menghormati orang lain. Terima kasih, terima kasih, Engkau sudah berkarya. Oh haleluya. Ini keluarga kami, keluarga yang hidup di dalam firman-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami Tuhan, kekurangan keluarga kami Tuhan. Tuhan bangun, Tuhan bangun dengan cinta kasih-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan ada dalam keluarga kami. Kami menghormati orang lain. Itu tujuan hidup kami.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai memberitakan firman, karya-Mu terjadi atas keluarga pendengar di kebaktian minggu ini. Terima kasih. Kami letakkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah pada kesempatan hari ini. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Kau turun memberkatiku, memberkatiku. Mari kita akan berdoa bersama-sama menutup ibadah pada hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang limpah atas setiap kami. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar setiap kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang rukun di dalam Tuhan. Sebab kesanalah berkat Tuhan melimpah dan tercurah. Kami bersatu hati, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Yuwono yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih hari, lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan hamba-Mu. Dan Tuhan semakin membawa hamba-Mu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang semakin luar biasa. Kemanapun Tuhan membawa hamba-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga serahkan gembala sidang yang kami kasihi Bapak Honggo Effendi Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hati Bapa. Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat, pengertian dan pewahyuan atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu diberikan kemampuan yang lebih lagi untuk menggembalakan umat-Mu di JKI Pondok Daud. Sehingga setiap umat-Mu di gereja-Mu ini Tuhan semakin hari boleh semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kami menyerahkan keluarga besarnya, kami serahkan istri dan anak-anaknya serta orang tuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan usaha dan pekerjaannya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang pada kesempatan ini sudah ambil bagian di dalam setiap bagian yang ada. Apapun yang menjadi tanggung jawab kami, apapun yang menjadi pelayanan kami percaya Tuhan yang menyempurnakan dan berkat Tuhan melimpah. Kami juga serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu dimanapun berada. Berkat perlindungan Tuhan senantiasa nyata. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna menjadi bagian setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat.
Jadilah engkau kuat di dalam Tuhan. Ketika kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan, memperkatakannya siang dan malam, maka apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu